Ya, kita sambil nunggu teman-teman yang lainnya ya, kita mulai saja. Saya buka dulu ya acara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah pada malam ini ya, hari Sabtu, malam Ahad, tanggal 24 Januari, kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan rutin kita ya, yaitu kurma sehat. Nah, jadi kurma sehat ini apa? Jadi kurma sehat ini yaitu kuliah umumnya tentang atau bidang ilmu kesehatan tradisional empiris, gitu ya. Nah, di mana ilmu ini ya disebut empiris ini berarti suatu keahlian yang diturunkan secara turun menurun ya dari orang tua kita ya yang diturunkan, ataupun ilmu yang dipelajari di dunia pendidikan non formal. Nah, itulah disebut empiris. Nah, namun sahabat sekalian, kita harus bangga ya, biarpun informal kita sudah uh, disebut di dalam peraturan pemerintah ya, Permenkes gitu ya, ada peraturan pemerintah tentang kesehatan. Itu kita ini nama profesinya itu hatra ya, atau penyehat tradisional. Itu harus menjadi kebanggaan kita bahwa uh, profesi ini atau satu bidang pekerjaan ini kita ini sudah ada landasan hukumnya sehingga ini sangat legal. Nah, untuk itu di dalam dunia usaha atau di dalam dunia profesi ini kita sangat penting mengupdate dan mengupgrade ya ilmu, agar ilmu yang berdasarkan turun temurun ini kita susun menjadi sebuah pengalaman nyata kita ya, dan dituangkan ke dalam sebuah buku gitu ya, sehingga ini akan menjadi sebuah keilmuan yang nantinya akan menjadi lebih kuat. Maka kami harap rekan-rekan setiap materi ini disusun di buku. Jadi kalau ke depan, kalau bisa bukunya itu beli buku yang tebal, nanti dicatat setiap hari-harinya itu dicatat. Gitu. Nah, nanti ini akan terus berseri. Nah, nanti setiap 3 bulan sekali itu akan dikukuhkan ke dalam sebuah sertifikat. Gitu. Terus selanjutnya setiap 6 bulan sekali itu akan dikukuhkan lagi secara nasional. Kalau 3 bulan itu secara kelembagaan ya. Kalau 6 bulan sekali nanti secara nasional, bahkan internasional, yaitu dikukuhkan menjadi bentuk sebuah sertifikat kompetensi. Nah, maka ini sahabat sekalian, ini rekan harus benar-benar serius dalam belajar ini. Dan yang terpenting, rekan-rekan ini bukan diperbanyak mendengarnya atau mencatatnya, tapi harus benar-benar sedikit yang diterima setiap program Kurma Sehat ini langsung diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang menjadi kita ini meningkat derajatnya, yaitu ilmunya dapat langsung diterapkan. Apa itu diterapkan? Yaitu kita bisa mengucapnya dan kita bisa mempraktekannya.
mewujudkannya. Itulah pesan sebagai pengantar di awal ya dan pembukaan. Ya, selanjutnya kita sudah hadir ya, kehadiran narasumber ya, udah hadir gitu ya narasumber kita untuk kegiatan malam ini. Beliau adalah Ibu Nuraini, CHCM ya. Nah, beliau ini sebagai trainer di IDUKA yang namanya PBR ya, Pusat Bekam Refleksi. Pusat Bekam Rukiah, maaf. Nah, selanjutnya di lembaga yang bernama Bekam University. Beliau dengan bangga dan dengan tulus mau mensupport kegiatan kita ya di komunitas Ya Bukti ini dengan siap berbagi ilmu. Untuk itu ketulusan beliau kita sambut dengan penerimaan ilmu ini, yaitu nanti diterapkan di lapangan. Untuk kegiatan malam ini temanya yaitu perkembangan bekam. Ini berarti berbicara sejarah. Kenapa sejarah ini dibuka? Karena bangsa yang besar itu yaitu bangsa yang menjunjung tinggi sejarah. Untuk lebih jelasnya, waktu dan tempat kami serahkan ke Ibu Nuraini. Silakan, dari saya cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Teddy yang sudah memberikan wadah untuk rekan-rekan terapis, ya, rekan-rekan praktisi untuk belajar dan berkembang, ya. Terima kasih saya ucapkan. Juga kepada rekan-rekan yang sudah bergabung di kesempatan kali ini, berjumpa lagi bersama saya dengan Nuraini, ya. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berkah rahmatnya sehingga kita bisa berjumpa kembali. Tidak lupa juga salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi junjunan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjut langsung ke materi yang akan dibahas pada malam hari ini. Kita discuss aja, jadi silakan teman-teman untuk yang ingin bertanya, nanti bisa raise hand. Ada sesi pertanyaan ya Pak Teddy ya? Ada. Ya, nanti ada sesi pertanyaan, boleh raise hand ataupun bertanya di kolom chat gitu ya. Jadi kita diskusi tentang bagaimana sih bekam ya. Saya lebih senang kalau udah diskusi kayak orang berantem ya gitu ya. Tapi kita studi banding tentang perkembangan bekam baik itu pada zamannya zaman sebelum Masehi, pada zaman kenabian maupun pada zaman perkembangan modern saat ini. Oke, silahkan next. Nah, sejarah bekam ini memang sudah ada dari zaman sebelum Masehi ya, di zaman Firaun, zaman Mesir kuno. Jadi pada zaman dahulu memang awal mulanya ketika zaman Firaun itu ada orang yang dilempar ya, kemudian lebam tubuhnya, kemudian darahnya dikeluarkan. Ternyata setelah darahnya dikeluarkan, hal itu menyebabkan kondisinya membaik. Nah, asal mula inilah yang menyebabkan bekam sebagai salah satu pengobatan gitu ya. Selanjutnya berkembang lagi ke zaman Yunani ya. Itu semua perkembangan yang terjadi baik itu di Mesir, Yunani, Tionghoa ya, pada zaman Islam, kemudian Eropa sampai pada masa saat ini itu berkembang
sesuai dengan masanya ya. Jadi kenapa itu bisa menyebar? Dulu kan dengan terjadinya perdagangan, kemudian pengaruh budaya juga, perkembangan tradisi juga itu menjadi cara berkembangnya bekam dari masa ke masa. Oke, next. Oke, next lagi. Ya, ini gambar-gambar sejarahnya ya, ceritanya. Oke, next. Nah, pada zaman Mesir kuno ini 1550 sebelum Masehi ya, jadi Ebers Papyrus itu dulu mencatat penggunaan metode bekam untuk berbagai macam penyakit. Jadi sebenarnya dari dulu bekam itu memang digunakan sebagai salah satu metode yang efektif ya untuk mengurangi demam, rasa sakit, vertigo, gangguan menstruasi, masalah kulit, dan lain-lain. Nah, kalau zaman dulu, di zaman Mesir itu kan masih belum ada kop bekam ya, jadi masih menggunakan cawan, ya cawan tembikar ataupun logam, kemudian tanduk hewan. Yang penting dirancang untuk menghasilkan hisapan, ya. Nah, ini ada bukti fisiknya di kuil Kom Ombo, dibangunnya itu 180 sampai 47 sebelum Masehi. Nah, ini juga di catatannya Eber Papyrus, di Mesir kuno itu dilakukan dua macam terapi, baik itu bekam kering maupun bekam basah. Nah, di masyarakat Mesir itu bekam itu diyakini buat membuang darah kotor. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang ya sejarahnya memang untuk membuang darah kotor gitu ya. Oke, next. Next, Pak Teddy. Nah, ini di abad ketiga Masehi, itu di Tiongkok ya. Nah, perkembangan di Tiongkok ini sudah sudah didokumentasikan. Jadi abad 300-400 itu kan zaman-zamannya tabib Cina ya, tabib Tiongkok pada masa dinasti Zhou itu sekitar tahun ini kan ya, sekitar tahun 300-an. Nah, ini dilakukan pertama kalinya oleh Ge Hong ya, ahli herbal, alkemi, sama praktisi Tao. Nah, jadi penggunaan bekam ini sendiri dulu sudah ada buku resep dan panduannya pada masa ini. Berarti kan itu adalah sesuatu hal yang sudah dilakukan prasejarah ya sebelum adanya sebelum berkembangnya peradaban gitu ya. Kemudian dilakukan juga dengan metode tanduk hewan ya. Nah, ini digunakan untuk ngeluarin cairan, darah, nanah gitu ya. Bisul seperti itu. Nah, karena di zaman Tiongkok ini kan tabib-tabib Cina itu menggunakan metode akupuntur juga sehingga terjadi kombinasi bekam dan akupuntur. Jadi di zaman dinasti Jin ini ya. Nah, jadi selain terapi hisapnya, tapi disesuaikan juga dengan titik-titik akupunturnya. Meskipun awalnya sebagai bagian dari bedah tradisional untuk mengeluarkan darah, tapi di periode ini ya dikembangkan sebagai terapi yang sudah populer gitu ya untuk pada masanya. Oke, next. Nah, ini di abad iya. Oke, ada yang bocor, Pak. Boleh di-mute terlebih dahulu. Boleh balik lagi ke slide-nya, Pak. Nah, ini di abad ke-7 Masehi ya, di dunia Islam ada tradisi, yaitu penyatuan tradisi antara tradisi sama wahyu, sama sunnah ya. Sebelumnya dikenal sama Mesir, sama Yunani, sama Cina. Kayaknya tadi ada slide yang kelewat nggak, Pak? Mohon maaf, di-repeat. Sebelum Tiongkok. Nah, pada masa Yunani. Mohon maaf ya. Jadi ada yang kelewat tadi.
Nah, di abad 5 sampai 4 sebelum Masehi ini Yunani kuno, bapak kedokteran itu Hippocrates ya. Ya kalau teman-teman dari bidang kedokteran pasti sudah tahu persis sumpah Hippocrates gitu ya. Ini di abad 460 sampai 370-an sebelum Masehi itu populer ya tentang bekam dalam praktek medis Yunani. Jadi meskipun sekarang medis dan pengobatan tradisional terpisah, tapi dulu sejarahnya bekam itu ada dalam praktek medis Yunani. Nah, berbeda dengan pendekatan mistis, ini dokter Yunani ini menggunakan pendekatan berbasis pengamatan ya atau empiris yang sampai sekarang masih kita gunakan. Nah, bekam ini efektif untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh ya, darah, dahak, empedu kuning, empedu hitam. Nah, itu kalau dari teorinya di zaman Yunani kuno. Jadi bekam basah maupun bekam kering itu sudah digunakan sejak zaman dahulu ya. Baik itu untuk berbagai macam penyakit, mau itu masalah pernapasan, mau itu masalah sendi dan lain-lain ya. Nah, kemudian selanjutnya kita next. Ya, tadi Tiongkok sudah ya. Nah, ini di peradaban Islam ya. Di dunia Islam, setelah Mesir, Yunani, dan Cina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menetapkan bahwa metode ini adalah metode pengobatan yang paling ideal. Ya, itu ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Sesungguhnya pengobatan paling ideal yang kalian gunakan adalah hijamah atau bekam. Nah, itu sunahnya kita ambil di tanggal-tanggal ganjil ya, dalam bulan Hijriah tanggal 17, 19, dan 21. Ini berkaitan dengan studi modern tentang puncak cairan tubuh atau hipertensi akibat daya tarik bulan. Berarti kan antara mikrokosmos dengan makrokosmos itu ada hubungan ya. Terus di Islam akhirnya populer bekam basah ya, wet cupping atau hijamah. Nah, dilakukan oleh praktisi-praktisi bekam. Oke, next. Nah, ini di abad ke-18 Masehi, Eropa sama Amerika juga ternyata menggunakan praktek bekam ya untuk berbagai macam penyakit. Nah, tidak hanya dilakukan oleh praktisi tradisional, tapi ternyata dilakukan juga oleh rumah sakit ketika di abad 18 ini oleh ahli bedah yang terkemuka ya. Di situ ada Dominic Jean Larrey di sekitar tahun 1766 sampai 1842. Nah, jadi nggak hanya sekedar bekam yang kita tahu, bekam itu sesuatu hal yang kuno banget, yang lama banget, ternyata tidak. Tapi daripada masa peradaban sebelum Masehi hingga 18 Masehi ternyata masih digunakan yang namanya praktek bekam. Nah, setelah itu barulah berkembang ya peningkatan penggunaan bekam ini di tempat-tempat terapi kayak pemandian uap, sauna kayak gitu ya. Barulah digunakan. Nah, oke, next selanjutnya. Nah, ini cara kerja bekam. Next. Nah, cara kerja bekam itu sendiri adalah menyebabkan terjadinya stimulasi dan aktivasi sistem pertahanan bawaan. Jadi imun ya. Kita akan memberikan trauma ringan pada tubuh. Setelah terjadinya trauma ringan akibat sayatan itu akan menyebabkan pelepasan mediator imun ya. Jadi sitokin atau sel-sel imun itu bakal keluar. Kemudian hal ini menyebabkan terjadinya perbaikan jaringan. Jadi dalam waktu masa proses 3 hari itu kan terjadi yang namanya efek pasca terapi. Nah, dalam waktu 1 minggu terbentuklah terbentuk jaringan baru atau regulasi respon imun. Nah, karena terjadinya pengekopan tersebut, maka menyebabkan peningkatan aliran darah dan getah bening di
daerah lokal tersebut, sirkulasi lokal, yang membantu sel imun berkumpul di area tersebut. Gitu. Oke, next. Nah, ini ya. Jadi, stimulasi itu ketika terjadi sayatan akan melepaskan mediator imun atau sitokin, kemudian nanti perbaikan jaringan sama peningkatan aliran atau sirkulasi darah serta getah bening. Oke, next. Nah, ada juga teori alarm point atau bahaya. Jadi, ketika terjadinya pembekaman, kan ada kerusakan dalam skala kecil atau pecahnya kapiler karena terjadinya penjaruman. Nah, ketika terjadi hal tersebut, maka terjadilah sinyal bahaya terhadap tubuh. Ketika sinyal bahaya dalam tubuh ini direspon, maka molekul-molekul ini dideteksi oleh sistem imun, ya, sehingga terjadilah makrofag dan sel dendrit. Nah, makrofag ini nanti akan memakan sel-sel yang rusak, sehingga terjadi pembentukan sel baru. Sel dendrit juga memberikan respon lebih cepat, sehingga dendrit dari saraf-saraf yang ada yang distimulasi di tubuh, di lapisan kulit, akan memberikan respon ke otak untuk perbaikan lebih cepat, ya, peningkatan kewaspadaan dan responsivitas sistem imun di seluruh tubuh. Oke, next. Ya, ini danger teori ya, pecah kapiler, melepas molekul sinyal, deteksi oleh makrofag dan dendrit, nanti akan terjadi aktivasi efek sistemik. Oke, next. Nah, modulasi respon neuroendokrin dan imun. Kalau ini ketika terjadi pembekaman ya, kan stimulasi kulit dan otot selama bekam dapat mempengaruhi sistem saraf. Jadi ketika kulit distimulasi, ketika otot dan kulit ditarik, dibekam, nah ini mempengaruhi sistem saraf yang ada di lapisan kulit. Kemudian nanti komunikasi dengan sistem hormon, ya, terjadi yang namanya neurotransmitter atau komunikasi antara otot dan saraf. Kemudian setelah stimulasi saraf tersebut bekam di titik tertentu, nah dapat mengirim sinyal melalui saraf mempengaruhi kelenjar hipotalamus. Jadi kelenjar hipotalamus atau kelenjar bawah otak itu kelenjar yang mengontrol semua kerja hormon dalam tubuh, sehingga nanti semua kelenjar bisa bekerja atau terangsang untuk mengeluarkan hormon dengan baik, gitu ya. Di sini kan memodulasi pelepasan hormon seperti kortisol. Nah, hormon kortisol itu biasanya ada di kelenjar adrenal atau di ginjal ya. Jadi dari hipotalamus nanti akan memberikan stimulasi saraf ke kelenjar adrenal, sehingga nanti akan terjadi pelepasan hormon kortisol yang menyebabkan kewaspadaan tubuh terhadap stres ya. Nah, relaksasi dan penurunan stres ini nanti akan menurunkan hormon stres kronis. Ya, dengan mengurangi stres bahkan dapat membantu mengembalikan fungsi imun dan fungsi imun ke tingkat yang lebih optimal. Oke, next. Next. Oke, next, Pak. Oke, Pak Teddy. Pak, nah ini ya terjadi neurotransmitter antara otot dan otak. Kemudian nanti terjadi sinyal sistem saraf mempengaruhi kelenjar hipofisis, ya kelenjar utama yang mengontrol semua hormon dalam tubuh. Kemudian nanti akan terjadi peningkatan imun. Oke, next. Nah, ini titik-titik bekam. Next. Ya, bisa dilihat gambarnya sama teman-teman. Ini baru saya tampilkan sedikit saja di sini ya, supaya teman-teman nanti bertanya lebih banyak. Next. Oke, titik-titik bekam yang pertama ada umomogis. Umomogis itu ada di atas kepala, di ubun-ubun, tepatnya di tengah kepala vertek ya, titik 100 penyakit. Jadi kalau dari meridian,
kita bisa lihat ini titik utama yang paling atas, ya, bisa kelihatan, bisa kelihatan ini, ya titik utama, titik puncak yang biasanya di semua akupuntur, akupresur juga kan digunakan ya. Kemudian titik alhamah itu ada satu jari di depan ataupun di belakang umumugis ya, fungsinya menguatkan umumugis. Maaf Pak, ada yang bocor ya? Boleh di mute. Oke. Nah, itu umumugis ada satu jari di depan ataupun di belakang alhamah, ada satu jari di belakang ataupun di depan umumugis, dia menguatkan umumugis. Ya. Kemudian ada al-yafuk. Nah, itu ada di bagian ubun-ubun atau bagian tengah atas kepala ya. Daerah gubernur facial biasanya. Nah, kemudian ada aros. Aros itu area pembekaman bagian kepala, semua bagian kepala yang ditumbuhi rambut. Ya. Kemudian ada al-ahdain, ya, itu di urat leher, ya. Nah, kemudian ada katifain, itu ada di atas otot trapesius, ya. Next. Nah, ini ada al-kahil, adanya di tengkuk bagian tulang punggung yang bersambung ke leher. Itu ada di cervical ke-7 dan torakal 1. Ya, ini titik 72 penyakit, pertemuan semua meridian. Jadi al-kahil itu titik utama dari pembekaman. Kemudian ada az-zuhrul a'la, ya, di samping belikat kiri dan kanan, ya, satu jari dari tulang punggung sejajar lipatan ketiak itu adanya di torakal 3 dan torakal 4, utamanya untuk organ paru dan jantung. Kemudian ada az-zuhrul wasati, itu az-zuhrul wasati ada di torakal 5 sampai 7. Kalau anatomi organnya ini titiknya di titik liver, ya, kalau sebelah kanan titik organ liver, sebelah kiri titik organ lambung. Oke, next. Ada kotanul alawi. Ini kotanul alawi itu titiknya di lumbal 1-2, itu blood urinary ya kalau di meridian namanya. Titik kandung kemih ya. Sejajar dengan siku, dengan pusar, itu organnya organ ginjal ya, biasanya untuk gangguan-gangguan yang berhubungan dengan ginjal. Kemudian ada kotanul sufla, itu ada di tulang lumbal 5, tulang pinggang yang kelima yang terakhir berbatasan dengan tulang sakrum ya. Itu untuk gangguan reproduksi biasanya, titik reproduksi. Kemudian ada alwarik. Nah, alwarik ini ada di cekungan pinggul kiri kanan. Berhubungan dengan tadi kotanul supla, tapi ada di bawahnya sedikit ya. Di titik KE atau kantung empedu 29, pas di saku atau di kunci paha biasanya. Terus ada zuhrul qadam. Ini ada di punggung kaki, satu jari antara ibu jari dan telunjuk jari kaki. Itu ya metatarsal 1 dan 2. Oke. Itu next. Nah, ini hikmah dan penjelasan medis modern, korespondensi dengan titik akupuntur. Jadi, di banyak titik bekam sunnah itu bertepatan dengan titik akupuntur yang penting. Contoh tadi ya, al-kahil, titik pertemuan semua meridian yang, berarti semua meridian untuk penguat ya. Al-adain itu terkait dengan sakit kepala dan hipertensi, itu meridian Jingbi. Ini contoh ya korespondensi dengan titik akupuntur, termasuk tadi umumugis kan itu titik puncak meridian juga ya. Hubungan dengan sistem saraf otonom, ini bekam di punggung ini merangsang saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi kalau saraf simpatis itu kalau pas lagi kita tegang, dia akan aktif. Kalau saraf parasimpatis ini ketika kita sedang rileks, dia akan aktif. Ya. Nah, terus bekam di leher ini nanti akan mempengaruhi semua pusat regulasi otak. Jadi, leher itu kan bagian penting ya, penghubung antara kepala dan tubuh. Sehingga oksigen mulai naik ke sel saraf otak itu melalui leher. Kemudian mekanisme kerjanya,
Ini sudah menurut penelitian ya, si pembekaman ini mampu meningkatkan sirkulasi darah di area bekam, mengurangi penumpukan darah di pembuluh permukaan, dan merangsang sistem imun melalui efek pada sumsum tulang belakang. Oke, next. Nah, ini fungsi dari spinal ya, dari spinal. Ini kita bisa lihat di sumsum tulang belakang itu dari tulang leher ya atau servikal, tulang torakal atau tulang punggung, tulang lumbal atau tulang pinggang, serta sakrum itu sudah ada fungsinya masing-masing. Ya, jadi kita bisa lihat nih dari servikal 1 sampai 4 itu berhubungan dengan mata, dengan paratiroid, dengan leher, dengan otot, dan lain-lain. Nah, sehingga pembekaman ini sebenarnya langsung terhubung pada saraf-saraf spinal karena ada di pinggiran sumsum tulang belakang. Oke, next. Nah, titik bekam sunnah ini memiliki korelasi anatomis dengan struktur vertebra dan sistem saraf. Jadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan titik-titik spesifik yang ternyata sesuai dengan prinsip refleksologi dan neurologi modern. Ya, jadi sesuai ini titiknya. Namun tetap diperlukan kehati-hatian dan ilmu yang memadai sebelum mempraktekannya. Ya, jadi karena itu berhubungan langsung dengan spinal tadi ya, fungsi-fungsi spinal yang tadi berhubungan dengan kerja organ, maka titik bekam sunnah ini sangat dianjurkan untuk dilakukan. Oke, next. Nah, ini warna kulit pasca bekam. Banyak yang suka bertanya-tanya nih, abis ini kayak gini, abis ini kayak gini gitu kan. Warna kulit pasca bekam bisa kita lihat ya, itu warna-warnanya ada yang merah terang, warna pink, ada yang merahnya tua, ada yang merah sampai kehitaman, ada yang terjadi bintik-bintik, ada yang lebam sampai keunguan, ada yang terjadi blister itu berisi nanah ataupun darah yang rusak ya. Ada yang terjadi apa ya itu namanya, gumpalan-gumpalan bintik-bintik hitam, sama ada juga yang pucat. Nah, oke, next. Ini kalau warna bekamnya merah terang seperti gambar yang tadi di awal itu menandakan sebuah sirkulasi darah yang baik ya. Tapi kalau sudah berubah menjadi ungu kemerahan, ini terjadi stagnasi darah atau darah yang darah stagnan ya, darah yang tidak berjalan atau sirkulasinya tidak baik ya. Bisa karena faktor dingin, tadi darah yang stagnan atau metabolismenya, sirkulasinya nggak jalan, bisa juga karena peradangan atau panas. Terus ada juga yang ungu gelap atau kehitaman. Nah, ini darah yang sirkulasi darahnya sangat tidak lancar ya. Stagnasi darahnya sangat parah. Kemudian ada sumbatan energi juga, ada akumulasi juga toksin di area tersebut. Nah, kemudian ada yang berbintik pori kemerahan atau kehitaman, ini menandakan banyaknya kadar toksin atau radikal bebas ya, sisa metabolisme yang terkumpul dalam tubuh ya, bisa dari proses makan, begadang, minum-minuman dan lain-lain. Kemudian ada area bekam yang warnanya pucat, itu kekurangan energi ya, kekurangan energi bisa biasanya tensinya rendah ataupun anemia ya, ataupun organ limpanya lemas, mudah ngantuk, lemas gitu ya. Area yang berbercak ini, yang berbercak tadi kayak black patch tadi, nah ini disebabkan karena kelembaban tubuh yang cukup tinggi, biasanya beruap atau berembun malah ya. Kemudian ada juga yang menghasilkan gelembung berisi nanah atau blister. Nah ini terjadinya gas atau penumpukan cairan dingin di dalam tubuh itu seperti asam laktat sehingga menyebabkan lapisan kulitnya malah bernanah ya. Terus ada juga yang ungu gelap atau kebiruan sampai memar. Nah, kalau yang terjadi sampai memar kayak gini berarti terjadi sirkulasi darah yang sangat buruk ya, sama retensi kelembaban dingin. Ini menyebabkan ketika terjadi pengekopan itu ada kapiler-kapiler yang pecah di bawah kulit. Seperti itu.
Oke, next. Ya, mungkin pemaparan saya hari ini hanya segitu saja ya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Nah, sekarang silakan rekan-rekan apabila ada yang mau kita diskusikan, silakan agar kita benar-benar memahami ya. Nah, saya harap peran serta sahabat sekalian dalam bertanya ini di sini sangat dibutuhkan sekali ya. Agar rekan-rekan ada keberanian dulu ngomong ya. Jadi kalau nggak mau ngomong nanti apalagi diterapkan gitu kan. Nah, kalau misalnya kadang ngomong di bukan tempatnya ya kurang bagus. Nah, disinilah uh, ngomong yang tepat ini ya di sini gitu ya, di mimbar ilmu. Silakan rekan-rekan ada yang mau ditanyakan perihal sejarah dan mekanisme bekam, silakan. Nah, Blister, ada yang bertanya di sini Pak Uus dari Tasik. Kalau blister itu apa teh? Silakan dijawab. Oke. Ya, saya izin jawab ya Bapak Uus dari Kota Tasik. Blister itu teh bukan karena terlalu lama pengekopan dan terlalu kencang dan itu apa harus dipecahkan. Nanti perih. Sumuhun Bapak itu harus dipecahkan. Meskipun perih ya, dihadapi saja. Ya, betul. Blister itu terjadi karena tadi adanya gas dalam tubuh, kemudian adanya asam laktat dalam kulit, dalam lapisan kulit ya. Nah, hal tersebut ketika terjadi blister ya kita keluarkan, kita pecahkan, tapi tetap dalam pemantauan ya, artinya terapi tersebut bisa saja dipicu juga dengan hal-hal seperti tadi, misalnya pembekaman terlalu lama, kalau sudah sampai merah, sampai matang, ya silahkan dibuka, nanti pasang lagi supaya apa? Supaya suhu di dalam tubuhnya tidak terlalu panas. Kenapa bisa terjadi suhu panas tersebut? Ya tadi, karena adanya retensi dingin dalam tubuh. Nah, retensi dingin dalam tubuh ini, kenapa kok bisa terjadi? Tadi metabolismenya tidak bagus. Karena si metabolisme ini tidak bagus, tidak terjadi sirkulasi dengan baik, maka terjadi retensi dingin. Kemudian ketika pengekopan itu terjadi, tadinya kan kondisinya drop nih, imunnya rendah. Kemudian kita kop, ketika terjadi pengekopan tersebut, maka akan terjadi perubahan suhu, akan terjadi rangsangan reseptor saraf yang akan merangsang imun naik ke area lokal yang tadi di COP, sehingga suhunya naik menjadi panas. Maka ini akan terjadi pada orang yang sakit, dari yang tadinya rendah suhunya atau imunnya akan naik jadi panas, area di dalam COP terlalu panas. Nah, maka kalau sudah ada tanda sampai sangat merah, sebaiknya COP dibuka, nanti dipasang lagi. Tidak perlu ditunggu dulu sampai 5 menit, biarin dulu, pokoknya ini harus 5 menit atau harus 7 menit, tidak perlu. Kalau misalnya 3 menit dirasa sudah sangat merah dan sudah kelihatan bahwa ini sudah matang karena kondisinya sakit, silahkan dibuka, dipasang lagi tadi buat melepas panasnya, panas yang disebabkan karena kenaikan atau lonjakan imun pada proses pembekaman gitu. Jadi kenapa kok bisa blister ya tadi karena gasnya keluar. Betul. Makin lama kan makin keluar jadi panas sehingga blister juga. Maka pengekopannya nggak boleh terlalu lama juga. Kalau udah tahu ini bakal kondisinya ini metabolismenya yin nih, retensinya yin atau eksesnya dingin. Ya udah, ketika terjadi pengekopan 3 menit buka, pasang lagi. Gitu Pak, untuk menghindarinya ya.
Jadi betul salah satunya tadi pengekopannya terlalu lama, kondisi retensi tubuhnya juga dingin, terjadi lonjakan imunnya terlalu besar, terjadi perubahan suhu di dalam kop juga terlalu tinggi. Dan gas keluar dari tubuh serta adanya asam laktat yang menyebabkan terjadi proses blister. Ya, Oke. betul. Soalnya saya pernah mengalami juga. Kan kalau blister itu emang kalau terlalu lama itu jelas pasti akan terjadi blister. Namun saya pernah ngalamin ke klien itu belum begitu lama juga itu muncul blister. Cuman di titik-titik area tertentu. Nah, kalau terlalu lama mah emang keluar blisternya hampir seluruh ya, semua titik keluar blister. Iya, Saya betul. pernah uji coba ke tubuh saya sendiri. Itu di kop lama banget terus kencang. Itu semua blister. Di tubuh saya itu ada 12 titik itu semua blister. Nah, hubungan dengan materi tadi, betul. Berarti bukan hanya lama. Karena ada klien saya waktu itu dibekam baru belum sampai 5 menit, itu di area organ paru ya, berarti di belikat tadi, itu udah keluar blister, tapi yang lainnya enggak. Nah, mungkin ini berhubungan dengan tadi ya, kondisi suhu ya mungkin ya, Bu. Iya, karena adanya retensi dingin tadi di dalam tubuh yang menyebabkan gas dan asam laktat juga ikut naik ke lapisan kulit. Tadi kalau udah terjadi blister, bagaimana? Apakah dipecahin atau didiamin dulu atau gimana? Tadi saya belum nangkep. Kalau untuk terjadinya blister, silakan dipecahkan dulu. Namun kan dalam kondisi, berarti kan ini kondisinya pengobatan nih. Kalau ada kondisi blister kayak gini kan berarti kliennya aja dalam kondisi sakit. Tidak mungkin kondisinya baik-baik saja terjadi blister gitu kan. Berarti kita lakukan pembekamannya dalam proses pengontrolan seminggu sekali. Ya kopnya juga jangan terlalu banyak. Silakan dipecah blisternya, tapi tetap dalam perawatan gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada tuh Pak, Pak Bu, Pak Hairul Anam dulu ya. Oke. Nah, izin bertanya, Teh, kalau orang yang rutin mengkonsumsi pengencer darah, kan nggak boleh dibekam basah ya. Tapi kalau misalnya 1 atau 2 hari sebelum bekam, di stop dulu konsumsi obatnya itu. Boleh nggak dibekam basah atau tetap tidak boleh? Terima kasih. Oke, baik kalau untuk kondisinya memang dia apa tadi sudah minum pengencer darah ya. Pengencer darah itu tidak selalu obat pengencer darah ya. Kita minum jahe juga itu termasuk pengencer darah gitu ya. Minum jahe sebelum apa? Sebelum terapi. Nah, sebaiknya emang betul tadi sehari atau 2 hari sebelumnya dia jangan konsumsi dulu. Itu boleh dilakukan pembekaman. Tapi kalau misalnya tadi pagi baru makan terus langsung dibekam, nanti malah khawatir ketika setelah terjadi pembekaman, darahnya nggak mau berhenti. Keluar aja netes-netes terus, nanti pas pakai baju nempel darahnya. Nah, itu juga malah beresiko untuk pemberhentian si darahnya tidak ngebentuk koagulan, itu nggak ngebentuk apa benang benang fibrin ya, harusnya nutup, dia masih berdarah gitu. Ya, silahkan Pak Hairul Anam ada tambahan atau sudah paham sebelum lanjut ke pertanyaan Pak Uus. Ya, sudah paham Pak, terima kasih. Oh ya, Iya. sama-sama. Jadi ya, jadi boleh ya. Selanjutnya Ya, Pak siap. Uus, satu lagi, kalau asam urat di titik mana, Bu Guru, dan jenis kulit juga beda-beda kan, ada 10 menit tapi masih lembut, itu gimana? Nah, ya. Untuk asam urat itu titiknya, asam urat itu kan penyebabnya adalah penumpukan limbah yang ada pada ginjal. Artinya, yang harus kita keluarkan adalah ginjalnya dulu nih. Kalau sudah ada asam urat, berarti kita terapinya seminggu sekali, karena masuknya dia pengobatan ya, kita harus detoksifikasi. Karena pas
pas dibekam juga biasanya kalau untuk orang yang terjadi gangguan fungsi, ini biasanya berubah menjadi warna merah tua atau keunguan di titik pembekamannya. Bekamnya harus di titik mana? Titik ginjal ada titik utama. Tapi ginjal ini berarti kan kotanul alawi. Kotanul alawi dibersihkan termasuk limbah ini kan pasti akan dibawa dari ginjal menuju jantung. Berarti hubungannya kalau dia sudah ada asam urat pasti hubungannya dengan hipertensi, menyebabkan tensi juga naik. Maka ketika terjadi terjadi asam urat, maka titik asam urat kotanul alawi dan az-zuhrul a'la, titik yang dibelikat dengan jantung paru itu juga harus dikeluarkan. Alkahil 72 penyakit di alkahil titik 72 penyakit silahkan dibekam juga. Ya, karena itu kan titik utama ya, tadi terhubung dengan semua meridian. Kemudian titik itu juga bisa dihubungkan dengan azorul qodam, itu yang ada di punggung kaki ya, punggung kaki di antara ibu jari dan telunjuk itu ada titik, kalau di titik refleksi itu kan kelenjar getah bening bagian tengah, artinya peradangan organ yang ada di area tengah itu berhubungan semua dengan pencernaan, dengan segala macam. Asam urat itu masuk kan ke perkemihan, termasuk juga dalam limbah dari makanan. Nah, itu juga dibekam. Jadi tadi titiknya alkahil, jantung paru, az-zuhrul a'la, kemudian kotanul alawi ada di ginjal, az-zuhrul qodam. Nah, nanti selanjutnya gimana? Kalau di minggu selanjutnya, karena titik itu misalnya bekasnya masih belum hilang. Nah, titik blood urinary atau titik kandung kemih yang terhubung dengan ginjal itu ada di bawah pantat ya, atau titik kandung kemih 50, di pertengahan paha atau kandung kemih 51, di atas lipatan belakang lutut, kandung kemih 54, 2 jari di bawah lipatan, ya di belakang, di area betis, 2 jari di bawah lipatan, itu kandung kemih 55, 4 jari di bawah lipatan, itu kandung kemih 56, dan 7 jari di bawah lipatan, di area betis, itu kandung kemih 57. Juga di dekat mata kaki, bagian luar, ataupun dalam itu boleh dibekam. Jadi dikombinasi aja dalam 1 bulan ini kita evaluasi hasil terapinya. Minggu pertama kita titik utama dulu tadi, alkahil, jantung, ginjal, sama titik kelenjar getah bening tengah ya yang ada di antara ibu jari dan telunjuk kaki. Kemudian nanti selanjutnya bisa di titik kandung kemih. Minggu depannya lagi balik lagi ke titik utama yang tadi dibekam, nanti minggu depannya lagi ke titik berhubungannya titik kandung kemih. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Us, udah bisa dipahami. Oh iya, satu lagi, Pak. Nah, itu satu Jenis lagi. Iya, jenis kulitnya beda-beda, ada yang 10 menit tapi masih lembut, itu gimana? Nah, tadi penarikan kop itu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh atau kemampuan tubuh menahan rasa sakit. Jadi sama ya, konsepnya di semua terapi itu kita jangan memaksa harus semua pelanggan atau klien tarikannya 4, tarikannya 3, 2,5, itu disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan kulitnya menahan rasa sakit. Ada yang kuatnya cuma 1,5, ya udah nggak apa-apa. Berarti proses pembahalannya jadi lebih lama. Yang biasanya kalau nariknya 3 tarikan bisa 3 menit, ya bisa 7 menit gitu. Paling kita balik aja waktunya. Waktu pembahalannya jadi lebih panjang gitu. Kan 3 sampai 7 menit ya. Kalau yang kita tariknya sampai 3 sampai 4 kan 3 menit juga sudah baal gitu ya. Kalau ini karena penarikannya sedikit berarti lebih lama proses pembahalannya. Gitu, Pak. Nuhun. Oke. Terima kasih atur nuhun Pak Us tos naroskeun. Mudah-mudahan katampi. Selanjutnya ada Iis Supenti ya. Ini Ibu punten izin bertanya, kalau pasien yang ada luka eksim yang sudah kering, apakah boleh dibekam? Oke,
Luka eksimnya sudah kering, berarti sudah menghitam gitu maksudnya. Sudah tertutup. Benar. Ya kalau sudah tertutup mah boleh atuh Neng, sudah kering, mangga. Dibekam ya itu juga membantu proses nanti toksin yang ada di tubuh keluar sehingga histamin dia bisa sistem imun yang ada di kulit nih di lapisan kulit kedua itu kan ada histamin sama imunoglobulin E. Nah, nanti imunoglobulin E sama histamin ini dia akan membantu proses regenerasi sel. Jadi silahkan kalau sudah kering mah mangga asal jangan masih basah aja gitu ya. Oke, ada lagi? Berarti kalau masih ada merah-merah, terus masih ada kayak yang basah, berarti itu mah jangan dulu ya. Jangan dulu karena takutnya terjadi infeksi ya. Kecuali kalau gini, kalau misalnya di dalamnya ternyata ada abses, ada nanah atau cairan yang menumpuk di dalam nih. Contoh, misal bisul. Itu bisul boleh silahkan dibekam, ditoreh gitu ya, dikeluarkan. Kemudian ya abses kayak gitulah ya, terkumpul cairan di dalamnya. Ya silahkan keluarkan cairannya. Karena apa yang bikin tadi sakit itu kan adanya penumpukan sirkulasi darah yang tidak lancar, sirkulasi cairan. Cairan itu kan tidak selalu apa ya, tidak selalu nanah kan tadi kayak blister itu kan dari asam laktat. Bisul kan itu dari nanah. Jadi silahkan boleh dikeluarkan gitu. Nah, mungkin ini ada sedikit tambahan ya dari saya. Kan di sini masih keluar cairan, ya gitu. Tapi saya nggak akan menjawab itu. Nanti yang menjawab itu nanti Bu Nur ya. Kalau saya mungkin lebih menekankan kalau ada yang penyakit kulit itu, pada prinsipnya bekam itu insya Allah akan menyembuhkan. Ya, tapi yang terpenting kalau kita ngerujuk ke K3 bahwa keamanan dan keselamatan itu bukan hanya untuk klien. Nah, justru kalau berbicara penyakit kulit itu justru lebih kita yang sebagai praktisi itu harus menjaga hati-hati itu penularan. Jadi mungkin saya lebih ke dari sudut pandang penularannya kepada kita sebagai terapis. Nah itu ya, jadi nanti pas ketemu penyakit kulit, bukan hanya kita sebagai pembekam, sebagai refleksiolog ya, yang memijat, hati-hati itu penularannya ya. Maka safety yang pertama yaitu kalau ketemu yang penyakit kulit yaitu diri kita bisa pakai sarung tangan atau tubuh kita pakai antiseptik yaitu minyak PCO dulu. Jadi seluruh tangan kita dibalur sama minyak PCO. Nah, setelah kita menyentuh klien yang punya keluhan penyakit kulit, nah, tangan kita jangan dulu memegang apa-apa. Nah, kita cuci tangan dulu sampai bersih sesuai dengan standar cuci tangannya. Nah, boleh kita melakukan pemegangan yang lain. Nah, itu jadi itu ya dari sudut keamanan mungkin perlu diperhatikan juga untuk terapis ya kalau penyakit kulit. Nah, selanjutnya ini kayaknya nyambung ke yang eksim tadi. Kayaknya ini udah ditangani sih. Jadi pas udah kering katanya tuh dibekam keluar cairan gitu. Iya. Jadi kalau kalau misalnya dia sudah kering bagian luarnya mungkin ya, tapi di bagian dalamnya ini masih terjadi apa namanya? Si sel darah putih masih melawan infeksi yang itu ya, yang si penyebab terjadinya eksim tadi. Nah, ini kan eksim ini bisa terjadi karena kondisi bakteri abnormal dalam tubuh menghasilkan toksin, biasanya karena pola hidup. Misalnya salah satu contoh ya, saya kasih contoh. Contohnya
klien ini suka makan yang manis, sehingga bakteri yang ada di tubuh jadi abnormal. Bakteri yang abnormal ini nanti akan mengeluarkan toksin yang menyebabkan terjadinya pengeluaran toksin melalui lapisan kulit yang tadi menyebabkan nanah. Kalau si penyebab utamanya tidak kita cari dulu atau kita tidak obati dulu, maka eksim ini meskipun dia lukanya di luar sudah nutup, tapi nanti toksinnya tetap keluar lagi dari lapisan kulit, terjadi lagi cairan tadi keluar. Nah, lukanya memang sudah kering, saat disentuh juga terasa kering, tapi keluar cairan ketika dilihat di area bekamnya, dan area yang dibekam itu akhirnya tidak dikeluarkan darahnya. Untuk pasien aman, tidak ya Bu, ada kekhawatiran terjadi iritasi, silakan keluarkan cairannya, nggak apa-apa. Ya, silakan dikeluarkan cairannya. Toh bisul saja boleh dibekam, bisa dilakukan pembekaman. Ya, tadi kalau merujuk pada kondisi keamanan, ya proses K3 itu masker, sarung tangan, dan apron itu wajib kan ya, biar tidak terjadi percikan cairan, darah. Kemudian tangan sebelum pakai sarung tangan ataupun pas pakai sarung tangan kena cipratan kan harus selalu tetap dibersihkan dengan alkohol. Bahkan uap ataupun darah itu tidak boleh terhirup oleh terapis atau praktisi, ya, karena orang yang pneumonia pun, yang TBC pun, ya uapnya nggak boleh sampai kehirup. Yang hepatitis pun ya nggak boleh uapnya sampai kehirup. Ya sama, eksim juga ini adalah toksin dari tubuh yang keluar dari lapisan kulit. Nah, ini biasanya terjadi karena bakteri yang abnormal, kelebihan bakteri abnormal dalam tubuh. Keluar lewat lapisan kulit, ya tetap nggak boleh kehirup, nggak boleh kesentuh oleh tangan. Jadi, yang namanya terapi itu tidak boleh mencederai klien maupun tidak boleh mencederai terapis. Maka ya dilakukan oleh praktisi yang memang sudah memahami proses K3 SOP. Keluar boleh, yang penting tetap dalam pengawasan. Setelah dilakukan terapi tetap dalam pengawasan, ya udah dilakukan terapi tapi jangan jorok. Pendekatan naturopatinya harus dilakukan ya. Naturopati itu pendekatan holistik, pola hidupnya dibenerin, makannya dibenerin, begadang nggak boleh gitu ya. Pola tidur yang baik, minumnya juga diperbaiki, olahraga untuk pengeluaran toksin tadi, limbah dari tubuhnya biar keluar semua maksimal, berjemur ya, memperbaiki supaya penyerapan nutrisinya baik dalam tubuh, juga manajemen stres yang baik supaya kondisinya lebih cepat pulih. Itu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Khawatir terjadi iritasi ya kalau misalnya habis dibekam kemudian makannya berantakan lagi terus main langsung ke sawah mah ya iya, khawatir iritasi. Pasti kan luka bekamnya harus dirawat juga dengan baik gitu ya. Karena kan ini sama dengan bedah kecil ya. Gitu. Oke. Ya, berarti perlu pengawasan ya, evaluasi. Berarti nanti ditanya kembali ya, Neng. Ini Teteh Iis ya, Teh Iis ya. Ya, silahkan nanti bila perlu ya 3 hari diarahkan untuk memberi kabar atau seminggu lagi datang lagi. Itu penting ya bagi terapis, harus memiliki suatu keyakinan ya. Apabila klien misalnya menurut kita ini perlu berkunjung ulang, itu kita harus berani menyampaikan hal itu. Misalnya tadi terjadi, misalnya pas ada sesuatu hal pas di Batam, itu disaranin ya mau 3 hari disaranin suruh datang lagi, atau maksimal itu 6 hari suruh datang lagi. Itu wajib ya bagi terapis itu memberi arahan kapan datang lagi ke kita, itu wajib. Itu kan ada di dalam materi uji kompetensi juga kan gitu ya. Untuk disarankan kapan berkunjung kembali, itu wajib ya. Itu yang harus dipegang oleh para terapis kita. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah terjawab. Tambahan boleh Pak? Saya beri satu lagi penanya. Karena kita sesuai jadwal cukup 1 jam aja ya, biar rileks kita menerima ilmunya. Kita tadi dimulai jam 20
lewat 5, kita akhiri nanti jam 21 lewat 5. Silahkan, ada satu pertanyaan lagi, boleh silahkan. Nah, kalau nggak ada mungkin boleh ditutup, atau ada materi penutup atau pesan-pesan yang perlu disampaikan oleh narasumber, silahkan. Oke. Saya closing ini ya, closing untuk closing treatmentnya. Ya, jadi pembekaman itu sebenarnya sudah berkembang dari abad sebelum Masehi, pada masa Masehi, kemudian ke zaman kenabian ya, sampai ke peradaban modern saat ini. Jadi teman-teman tidak perlu malu, tidak perlu khawatir sebagai praktisi pembekam. Bekam itu telah dilakukan sejak dahulu kala, bahkan sebelum Bapak kedokteran atau Hippocrates mengemukakan tentang kedokterannya ya. Berarti Bapak kedokteran juga sebagai sejarawan gitu ya, sebagai Bapak kedokteran, Hippocrates juga melakukan yang namanya bekam yang dihubungkan dengan medis. Nah, teman-teman, karena dengan melakukan bekam kita telah menghidupkan yang namanya sunnah Nabi. Barang siapa yang melakukan sunnah ya, sunnah Nabi Muhammad, maka mereka akan bersama Rasulullah pada hari akhir ya. Jadi teman-teman, bekam ini bukan hanya sekedar sebuah kegiatan kita untuk menolong orang, tapi juga kita sudah ikut berdakwah, mengembangkan sunnah atau menjalankan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, teman-teman juga harus memahami bekam ini untuk pengobatan dan perawatan, ya kita harus bisa meyakinkan kepada setiap pelanggan, setiap klien, ya untuk perawatan boleh dilakukan di banyak titik, untuk pengobatan tadi bisa dilakukan 1 minggu sekali. Jadi kita harus bisa mengambil keputusan ketika melakukan pembekaman ini, harus bisa mengevaluasi hasil-hasil terapi yang dilakukan ini, dan bagaimana kita akan melaksanakan ini sebagai sebuah amal yang tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi bermanfaat juga di akhirat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada Pak Teddy, pada MC hari ini ya, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tersebut. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mudah-mudahan pada lain waktu kita bisa belajar bersama-sama kembali. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi siapapun ya pendengar pada malam ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih kepada Bu Nur dan semua sahabat semua yang hadir. Saya yakin ilmu ini sangat penting sekali buat kita menjalankan praktek sehari-hari. Nah, saya harap titip pesan dari saya, Anda sedikit-sedikit, kalau yang udah hafal syukur, kalau yang belum silahkan dihafalkan istilah-istilah titik sunnah ini ya. Apalagi nanti ke depan kita akan bekam ini ya dengan organisasi PBI-nya ini akan ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya. Maka istilah-istilah titik sunnah ini harus benar-benar hafal, ya, bisa mengucapkan, bisa mempraktekkan, ya. Dan disitulah Anda benar-benar seorang hatra bekam. Mungkin gitu. Saya mohon maaf, ini ada yang bertanya, tapi karena waktu sudah ditutup, mungkin nanti akan dijawab oleh Bu Nur, mungkin di Japri atau nanti di grup. Untuk sementara kegiatan acara hari ini saya tutup dengan mengucapkan syukur.
Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam. minggu depan ya. Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.